Welcome to the Baseface Network. Kami kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang kami bawa, yaitu kewajiban dan hak warga negara dan bela negara. Anggota kami adalah Alicia Deborah Oktaviola, Siska Nurfadilah, dan juga Melvania B.R. Nabuban. Pengertian kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap warga negara sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Hak warga negara. Hak warga negara adalah sesuatu yang dapat diperoleh oleh setiap warga negara sebagai alasan atas kewajibannya. Hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 1945. A. Pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pasal 29 ayat 2 menetapkan adanya hak kemerdekaan untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agamanya. Pasal 3 ayat 1 menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya yaitu ada kewajiban dasar negara. Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Republik Indonesia. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik, serta menjadi tugas pemerintahan untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan di undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan keterlibatan umum dalam suatu masyarakat demokratis. Perkenalkan, nama saya Melvania. Saya akan membacakan pengertian bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara, dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah, yudikasi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Selanjutnya, bela negara dibagi menjadi dua, bela negara secara fisik dan bela negara secara non-fisik. Bela negara secara fisik, pelaksanaannya dilakukan oleh rakyat terlatih yang terdiri dari berbagai unsur, misalnya resimen mahasiswa, perlawanan rakyat, pertahanan sipil, mitra babinsa, OKP yang telah mengikuti pendidikan dasar militer dan lainnya. Bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan cara 1. Belajar dengan sungguh-sungguh, 2. Mencintai produk-produk dalam negeri, 3. Mempelajari dan melestarikan budaya bangsa sendiri, 4. Tidak mencemari nama baik negara, 5. Tidak berpengaruh akan budaya asing yang bersifat negatif. Saya Alicia Deborah Oktaviola akan membacakan lemahnya kesadaran bela negara. Pertama, ada ketidakpedulian terhadap bendera dan lagu kebangsaan. Kedua, kurangnya apresiasi terhadap kebudayaan dan kesenian daerah. Ketiga, konflik antar etnis yang mengakibatkan pertumpahan darah. Keempat, tidak adanya penghayatan atas arti perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Kelima, ketidakadilan sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir, kurang tanggapnya pemerintah baik di pusat maupun daerah. Selanjutnya, manfaat bela negara. Membentuk sikap disiplin waktu aktivitas dan pengaturan lain, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan,
pada bangsa, dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Yang kelima, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Selanjutnya, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Selanjutnya, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin, dan yang terakhir membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.